Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini. Dan kali ini ada satu cerita datang dari Mas Taufik di Sidoarjo. Mas Taufik menceritakan tentang pengalaman horor yang pernah dialaminya sekitar tahun 2011 lalu, di mana pada saat itu Mas Taufik bekerja sebagai seorang satpam, boleh dibilang seperti itu. Seorang satpam tapi tanpa seragam. Nah, waktu itu Mas Taufik memang dalam kondisi nganggur. Mas Taufik sendiri sudah berkeluarga, punya anak satu kan. Dia baru saja keluar atau berhenti dari pekerjaannya, lebih tepatnya diberhentikan karena memang perusahaan tersebut tutup gitu ya. Dan akhirnya ya sudah kan, nganggur dulu. Ini gimana ya nyari kerjaan gini-gini. Nah, terus dapat informasi nih dari salah satu temannya Mas Taufik. Pik, ada lowongan katanya begitu. Nah, temennya ini udah kerja. Teman sama-sama satu perusahaan dulu. Cuman dia itu udah kerja duluan. Dan waktu itu dia dapat informasi. Pik, aku ada informasi kerjaan. Kalau kamu mau ambil, kalau enggak ya nanti tak kasih ke orang lain, katanya begitu. Kerjaannya jadi apa? Jadi satpam. Oh, satpam ya? Aduh, aku enggak punya pengalaman, kata si Mas Taufik. Fik, kamu kan jago silat, kata si itu ya. Memang Mas Taufik pernah ikut itulah, enggak tahu perguruan karate, enggak tahu perguruan silat, enggak tahu judo atau apa gitu ya. Di matanya temannya itu, pokoknya si Mas Taufik itu silat aja begitu ya. Terus apa hubungannya? Ya itu kan cocok buat jaga-jaga rumah kayak gitu. Gini Fik, ini sementara aja sambil kamu nungguin dapat kerjaan baru yang mungkin sesuai dengan ini kamu ya, dengan passion kamu, kata temannya. Ya sudah, mending ini ambil aja, lumayan lah hitung-hitung dapat sebulan atau apa gitu, kata si temannya. Boleh juga sih gitu ya. Ya udah deh, aku mau deh, aku minat, kata si Mas Taufik. Akhirnya dibawalah si Mas Taufik itu ke tempat tersebut. Cuman temannya itu udah pesen begini, Fik, kamu jaga satpam, kamu jadi satpam, itu satpam rumah. Jadi kerjaan kamu itu cuma nungguin saat malam hari doang, katanya. Dan ya kayaknya sih nungguinnya bukan nungguin maling atau apa, kata situ. Soalnya apa? Rumahnya aja pagernya tinggi banget. Udah kayak gitu lah, gerbangnya itu juga kuat gitu ya. Ya yang mau malingin siapa? Kamera juga banyak di situ, katanya. Nah, terus aku ngapain? Ya kamu jaga itu cuman tutupin pintu kalau misal majikan kamu itu keluar atau masuk, kata si temannya tadi. Oh gitu, cuman gini Vic, ini aku jujur ke kamu, katanya ya. Ada apa nih gitu kan. Mas Taufiknya mulai khawatir juga. Jadi begini, itu yang punya rumah memang ada desas-desus, kata si temannya tadi. Ada desas-desus kalau mereka itu, tidak tahulah, aneh, katanya begitu. Loh, aneh gimana? Ya pokoknya aneh. Orangnya sih normal, biasa, berkomunikasi biasa. Cuman ada sesuatu yang dianggap aneh dan menurut warga itu mencurigakan dan sekaligus serem. Maksudnya gimana? Pesugihan atau gimana? Ya ada yang bilang seperti itu. Lah, terus nanti kalau aku kerja di sana, nanti aku ditumbalin gimana? Enggak, kata sini ya. Sebelum kamu itu ada yang kerja di sana. Cuman dia lumayan cukup lama, sekitar 8 bulan kerja di situ dan akhirnya memutuskan untuk pindah. Pindahnya kenapa? Ditanyakan sama. Kalau pindahnya kenapa aku enggak tahu. Bisa jadi memang ada tempat yang lebih bagus, atau memang ya nggak tahu dia itu mengalami apa-apa gitu di sana. Aduh, serem juga, kata Mas Taufik. Dipikir-pikir lagi sama Mas, menurut kamu gimana, katanya? Kalau menurut aku sih ambil aja. Ya kamu kerja gitu ya, nggak ada hubungannya sama begitu-begitulah. Lagian kamu kan jago silat gitu. Masa takut sama yang begituan? Nah, kata si temannya begitu. Akhirnya ya sudah, wis, temannya juga baik ya. Maksudnya dia tuh ngasih tahu, ngasih pekerjaan begini-begini. Cuman memang di situ tuh ada sesuatu yang aneh lah, kayak gitulah. Dia tuh dikasih tahu. Memang sebagian itu dikasih tahu dan akhirnya sudah. Mas Taufik pun oke lah, daripada nganggur, pikir dia kan. Lagian kerja juga malam, kata kamu aman, ya tinggal tidur aja, kata situ.
Iya mendingan begitu. Akhirnya sudah, Mas Taufik pun menerima pekerjaan tersebut. Dikenalkanlah sama ini ya, sama orang itu melalui orang gitu. Jadi ring keberapanya kayak gitu. Akhirnya dikenalkan ke sana dan Mas Taufik pun akhirnya diterima bekerja di situ ya. Akhirnya sudah. Setelah diterima di sana, terima kasih ke temannya, Mas Taufik itu pun di briefing sama yang punya rumah langsung, sama bos besarnya yang laki-laki. Mas Taufik, jadi gini, sampean itu nanti kerjanya ya paling shift malam lah. Kalau siang itu kan ada di sini ada yang jaga. Kalau malam mereka itu pada pulang. Jadi itu jatahnya sampean ya gitu. Iya Pak, siap Pak. Nggak apa-apa kan katanya. Kalau memang udah nggak ada pekerjaan, kalau udah nggak ada apa gitu, udah lewat tengah malam, jam 1, jam 2 kayak gitu. Misal sampean ngantuk tidur aja, nggak apa-apa. Soalnya tuh sini tuh kamera banyak banget. Ada belasan titik katanya begitu kan. Oh iya baik Pak, baik Pak. Yang penting itu tadi kalau misal saya mau keluar ya tutupin gerbangnya, saya pulang bukain gerbangnya, intinya kayak gitu. Oh ya, ini sesuai dengan apa yang dibilang sama temannya tadi. Sama satu lagi Mas Taufik. Ini kan kalau misal hari normal ya sampai enggak apa-apa keliling itu ya ke sana, yang bisa diakses, yang boleh diakses silahkan. Kecuali malam Selasa kata itu. Kata si bosnya, kecuali malam Selasa sampean udah enggak usah keliling katanya begitu. Oh iya Pak, baik Pak, baik Pak. Itu kan jadi tanda tanya buat Mas Taufik. Ada apa ya dengan malam Selasa? Ya wis lah, pokoknya aku kerja aja. Tak ingat-ingat, hari normal aku keliling boleh, nggak keliling juga nggak apa-apa. Kalau hari Selasa, jangan keliling, intinya begitu. Udah, mulai bekerjalah Mas Taufik. Malam pertama, kan cerita sama istrinya sebelumnya. Istrinya pun ya bilang, Mas, hati-hati ya Mas ya, gitu. Aku kok agak-agak khawatir, kata istrinya. Nggak apa-apa deh, nggak apa-apa gitu ya. Bapaknya itu baik kok katanya. Dia tuh ngasih tahu begini, kecuali malam Selasa. Ya sudah, Mas nggak ikut campur dengan hal itu gitu ya. Lagian Mas kan cuma jaganya itu di dekat gerbang situ doang, di pos satpam. Emang pos satpamnya gimana sih Mas? Ya pos satpamnya itu 2 pintu, bisa masuk ke luar, bisa keluar gitu ya, keluar gerbang, bisa keluarnya dalam gerbang. Ada tempat buat istirahatnya juga di situ, kayak rumah kecil kata situ ya. Ada WC-nya juga, ada tempat buat sholatnya juga lengkap di sana. Yang buat minum pun ada TV-nya juga kecil di situ. Oh gitu ya Mas Yowis lah. Semoga ya sementara ini kamu betah di sana dan lancar-lancar aja kata istrinya. Akhirnya sudah, Mas Taufik pun berangkat. Istrinya tenang, ridho gitu ya. Mas Taufik kan hatinya juga tenang. Berangkat ke sana, mulailah jaga malam. Sekitar jam 9 malam, bosnya itu baru mau keluar rumah. Akhirnya keluarlah, itu dibukain gerbang. Baik, tutup gerbangnya ya. Siap Pak katanya. Nanti saya pulang jam 12 kata situ. Oh baik Pak. Ya udah, gerbang ditutup, Mas Taufik standby di sana sampai beneran tepat waktu jam 12 teng. Wih, tepat waktu banget sih bos ini. Jam 12 ini pulang ke sana, dibuka gerbangnya, masuk ke dalam rumah. Mas Taufik pun ya, oh ternyata orangnya begini, ternyata orangnya tuh tepat waktu, nggak yang neko-neko gimana. Nah setelah itu Mas Taufik keliling tuh malam sekitar setelah bos itu tadi masuk, beberapa menitnya mungkin sekitar setengah 1 atau apa gitu ya, yang sekiranya paling bos juga udah tidur. Dia keliling rumah ke sana. Rumahnya gede banget ternyata gitu ya. Rumahnya gede, di dalamnya waduh lengkap gitu di situ. Berapa ya harganya? Lah aku nggak usah mikir harga, yang penting ada yang aneh enggak gitu kan, dicari-cari, maksudnya ada yang mencurigakan atau enggak. Kamera, oh kamera nyorotnya ke sini. Ya sambil belajarin itu juga. Artinya nanti kelihatan semua. Toh Mas Taufik itu sebenarnya bisa melihat beberapa CCTV atau kamera yang ada di sana dari TV kecil yang ada di pos satpam. Cuman waktu itu dia belum tahu yang disetel itu ya cuman TV gitu ya, TV film, bukan CCTV. Ya sudah keliling ke sana gitu ya. Sampai akhirnya beberapa menit kemudian
balik lagi ke pos satpam, ya nggak menemukan apapun. Selama beberapa hari, belum malam Selasa, bekerja di sana, sampai akhirnya ada dua bapak-bapak, yang satu itu pakai celananya hijau, kayak seorang hansip begitulah, udah sepuh ya, udah 50 ke atas semua, udah 60-an lah. Itu datang ke situ, ya nyapa-nyapa gitu kan. Mas, baru mas? Iya pak, saya baru pak. Ya kenalan sama mereka berdua di situ. Pak ini dari mana pak? Kontrol atau? Iya saya itu biasa lah. Keliling mas, ke sana nanti ke sana biar ya kampung kita itu aman. Sampean gimana katanya? Kerja di sini. Oh, saya baru pak, baru beberapa hari. Mas, yang hati-hati ya katanya begitu. Pak, nuwun sewu, hati-hati gimana pak? Loh sampean emang nggak ngerti ya katanya. Loh saya nggak ngerti pak, masalah apa gitu ya bapak, maksudnya itu gimana? Ya pokoknya kerja di sini tuh yang hati-hati aja. Kalau hati-hati bener ya insya Allah selamat, kata si bapak itu. Oh iya pak, saya berusaha sebaik mungkin bekerja di sini. Ya wis lah kalau kayak gitu, kata si bapaknya. Kami pergi dulu. Udah cuman ngomong begitu doang, hati-hati, itu kan nyebelin pikirnya si Mas Taufik ya. Mereka pun pergi ke sana. Asem kesini bilang cuman hati-hati doang. Oh berarti memang beneran nih ada sesuatu nih sama rumah ini, ada sesuatu sama keluarga ini. Dan setelah ngobrol sama itu, sama si bapak-bapak tadi, Mas Taufik kan masuk lagi. Masuk ke dalam pos satpam. Jarak antara pos satpam dan rumah utama itu lumayan cukup jauh, sekitar 20 meter masuk ke dalam sana. Malam hari, saking heningnya, Mas Taufik itu sampai mendengar ada suara perempuan yang lagi bersenandung. Bersenandungnya itu kayak lagi mainin atau kayak orang lagi ngegendong anak kecil, terus dia itu nyanyi-nyanyi kayak gitu, menghibur si anak kecil itu, si bayi yang lagi digendong. Suaranya itu mirip kayak gitu. Mas Taufik pun berpikir, itu suara siapa ya? Setaunya Mas Taufik, di rumah itu nggak ada bayi sama sekali. Anaknya si bos itu udah gede-gede. Yang paling kecil itu SMP pun udah SMP kelas 3 gitu ya. Yang paling gede itu udah kuliah. Ini bayi, perempuan suaranya begitu, itu siapa gitu, kayak lagi mainin bayi atau apa. Mas Taufik kan keluar dari pos satpam di sana. Keluar longak-longok begini ndak ada. Akhirnya Mas Taufik masuk lagi. Aku ndak mau ikut campur gitu ya. Aku nggak mau ikut campur. Dia pun masuk ke dalam pos satpam. Nah, pos satpam itu kan kaca semua ya. Tapi kacanya itu kaca tebel, aman lah, lumayan cukup aman. Dari dalam pos satpam, dia ngelihat bos perempuan itu nggak tahu keluarnya kapan. Tahu-tahu dia itu udah berdiri di teras, udah turun di halaman situ di bagian bawah, lagi ngegendong sesuatu, lagi ngegendong bayi. Hah? Si bos ngegendong bayi? Bayinya siapa? Apa cucunya? Apa aku salah info? Atau gimana? Kan diperhatikan terus sama si Mas Taufik. Si ibu-ibu tadi, si bos perempuan itu pun jalan ke depan. Usia mungkin udah sekitar 50 tahunan ya yang si ibu-ibu itu. Jalan ke depan ke sana dengan ya baju tidur dasar gitu, digendong begini, diliatin. Tapi kok bayinya kok agak gede ya, pikirnya si Mas Taufik, kayak ngegendong mungkin anak usia sekitar 4 tahun segitulah. Nggak bayi-bayi yang kecil banget gitu, enggak. Ukurannya itu panjang, di bedong-bedong gitu, dibungkus-bungkus, dan bungkusnya itu warnanya putih. Kok aku jadi serem ya? Aku ngelihatnya kok ingat film Sundel Bolong, pikirnya. Tapi ya bukan, ini bukan Sundel Bolong, ini bosku. Ini bos perempuan, cuman kok aneh begitu gitu ya. Diperhatikan sampai pada suatu saat sudutnya itu pas. Jadi muka si bayi itu tuh kelihatan, dan mukanya itu aneh, serem, kata Mas Taufik. Waktu itu beranggapan apa aku ini salah lihat atau gimana, apakah kacanya itu ada gangguan atau gimana gitu.
coba bener-bener diperhatikan bener. Ternyata yang dilihat Mas Taufik itu bener. Bayi itu ya mukanya itu kayak muka orang dewasa. Bukan tua ya, tapi kayak muka orang dewasa, kepalanya pun besar, dan si bayi itu ketawa, cuman giginya itu lancip-lancip. Kayak gigi ikan hiu, cuman kalau gigi ikan hiu kan begini pendek ya, itu tuh agak panjang-panjang. Itu tuh lagi ketawa, hehehe gitu. Itu giginya tuh kelihatan, kata si Mas Taufik, astagfirullahaladzim, itu beneran atau aku salah lihat gitu kan? Beneran atau salah lihat? Akhirnya apa? Deket-deket ke kaca gitu kan, penasaran. Sampai geduk gitu, ininya keningnya itu nabrak si kaca, tapi kan bunyi duk gitu. Begitu duk, si majikan itu berhenti, bersenandung. Terus apa? Sempat ngelirik begini tapi nggak ngelihat ke arahnya Mas Taufik. Dia putar badan balik lagi ke sana, masuk ke dalam rumah. Di situ Mas Taufik udah gemeteran, sumpah. Masa aku kerja di sini ndak lama sih? Ini kan baru 1 minggu, kata si Mas Taufik. Masa segini cepatnya gitu ya? Ya udah, aku tenangin diri. Akhirnya Mas Taufik coba tenangin diri, sampai pagi itu nggak ada apa-apa lagi. Semuanya itu baik-baik, normal-normal aja. Dan Mas Taufik pun pulang cerita sama istrinya. Bu, aku begini-begini. Mas, itu tuyul kali Mas, kata si istrinya. Itu tuyul kali Mas. Ya aku ndak tahu, kalau tuyul itu kan kecil, terus sukanya lari-lari. Ya kayak di film-film Darto Helm itu loh. Kan seperti itu. Tapi itu yang kayak gitu-gitu tuh biasanya tuyul Mas gitu kan. Akhirnya ceritakan sama mertuanya. Pak, begini-begini. Wah, bukan ke mertua laki-laki, ke mertua perempuan. Yang laki-laki dengar tapi diem aja. Yang perempuan itu, kalau kayak gitu sih tuyul Mas kok tuyul Fik gitu kan. Itu kayak gitu tuyul Fik. Tuyul, tapi kok tuyul begini? Iya, pokoknya kalau digendong-gendong begitu itu kasihan majikanmu, itu sakit sebenarnya. Loh emang kenapa, Mak? Ya itu dia disuruh nenenin, katanya begitu, suruh nenenin ya. Yang disedot itu sebenarnya darah gitu, darah dari majikan kamu. Mas Taufik pun bingung gitu ya. Lah udahlah, mungkin aku salah lihat atau gimana. Fik, hati-hati ya Fik ya. Iya mak gitu kan. Akhirnya udah tetap Mas Taufik pun bekerja di sana, tetap ya. Dan waktu itu malam Selasa. Malam Selasa Mas Taufik itu ingat banget jangan keliling waktu malam Selasa. Dan akhirnya sudah, Mas Taufik pun diem aja di situ ya. Si bos pun nggak keluar kemana-mana malam itu, benar-benar cuman di rumah aja. Duduk, si Mas Taufik di pos tadi, 2 orang yang hansip itu datang lagi. Kaget, ngetok dari kaca, tek. Astagfirullahaladzim gitu Mas Taufik. Weh, Pak, katanya. Ngelamun aja, kata si bapaknya. Akhirnya si Mas Taufik pun keluar gitu kan. Iya Pak, gimana Pak habis keliling? Iya saya habis keliling. Ini malam apa ya? Katanya. Malam Selasa, kata si Mas Taufik. Oh, malam Selasa berarti di pos aja ya, kata si bapak yang di sana. Kok Bapak tahu, katanya. Jadi gini Mas, saya itu dulu pernah kerja di sini. Oh, Bapak pernah kerja di sini? Iya, saya pernah kerja di sini. Tapi ya begitu, katanya, sayanya ndak kuat. Emang kenapa Pak, gitu kan? Mas Taufik pun nanya-nanya. Akhirnya ngobrol di luar gerbang di sana. Jadi waktu itu saya itu kayak gitu Mas, lupa, ndak sengaja. Malam Selasa kan memang nggak boleh ya saya keliling, dan saya itu keliling Mas ke sana. Yes, pokoknya keliling seperti yang sampean sekarang lakukan lah, jalurnya itu ke situ kan. Nah itu kan nanti sampai di belakang rumah Mas. Begitu sampai di belakang rumah, wah saya itu kaget bukan main. Saya itu ngelihat Mas. Ngelihat apa Pak sampean Pak? Ya itu majikan yang perempuan itu, mohon maaf, cuman atasnya tuh nggak pakai apa-apa Mas. Duduk di itu loh, kursi yang deket kolam. Kolam itu maksudnya tuh kolam renang ya. Duduk di situ lagi nenenin sesuatu Mas. Sesuatu apa Pak gitu kan, ditanya. Pura-pura nggak tahu si Mas Taufik, nggak cerita yang sebelumnya Mas Taufik lihat itu.
Emang lagi nenek, Pak? Itu lagi nenenin tuyul, kata si itu. Pak, berarti sampean sempat ngelihat ya, Pak ya? Saya itu sempat ngelihat, Mas, dan saya itu nggak tega, jijik katanya. Emang kenapa, Pak? Darah semua gitu kan, itunya merah-merah begitu. Dan saya itu, dari situ udahlah, ini tuh nggak bener, kata si pikir saya gitu kan, nggak bener. Akhirnya saya tuh balik lagi. Sampai nggak ketahuan sama siapa-siapa, Pak. Sebenarnya saya tuh nggak ketahuan, Mas, cuman ketahuannya itu apa? Kamera, Mas, kata si itu yo. Gara-gara kamera, si bos itu nggak tahu, nggak melihat langsung, cuman mungkin ya dicek-cek kali ya. Akhirnya kayak gitu ketahuan dari kamera. Sampean semalam itu ini ya, keliling ya, Pak ya, kata si itu kan. Oh iya, Pak, saya itu lupa, saya nggak sengaja, Pak. Oh ya sudah, nggak apa-apa. Sampean ngeliat apa, Pak? Oh, saya nggak lihat apa-apa, katanya. Oh ya wis lah, kalau kayak gitu gitu ya. Kalau ngelihat juga nggak apa-apa, kata si bosnya. Yang penting sampean diem-diem aja ya, Pak ya. Nggak usah bikin ribut gitu. Kalau nggak ribut ya nggak apa-apa, kata si. Akhirnya udah, saya pun diem aja, nggak ngomong ke siapapun, Mas, waktu itu. Sampai akhirnya udahlah, saya nggak kuat, saya pun memutuskan untuk berhenti dari tempat ini. Dan setelah berhenti dari tempat ini ya istri saya kan juga nanyain, kenapa sih, Pak? Kerjaan udah enak begitu, cuman tongkrong-tongkrong tidur dapat duit gitu kan, duitnya juga lumayan, kok malah sampean tinggalin. Nah dari situ saya cerita ke istri, begini bagaimanapun juga itu butuh ya, kalau nggak diceritain wah saya diomelin terus setiap hari. Akhirnya ya sudah, istri saya tembus ke sana kemari, kata situ ya. Saya udah pesenin sama istri, jangan cerita-ceritain. Oh, aku udah cerita-cerita, Pak. Aku cuman cerita sama si ini doang. Yaitu namanya cerita. Dan akhirnya ya nyebar gitu kan. Sayanya itu udah enak. Waktu itu saya sempat, beneran saya tuh menghindar di sini deh. Saya nggak enak sama si bapaknya gitu. Saya kalau misal rapat atau apa, saya itu sekarang udah nggak pernah ikut. Dan ya ini baru belakangan ini udah lumayan cukup lama gitu ya. Akhirnya saya balik lagi nih, sudah saya jadi hansip aja deh, kata si itu ya. Akhirnya ya sudah, saya itu begitu, Mas. Saya itu dulu pernah di sini begini. Oh berarti kalau malam Selasa itu jatahnya itu ya, Pak ya. Iya betul. Makanya kalau saran saya, sampean mending udah nggak usah keliling. Pokoknya malam Selasa nurut aja. Sampean kerja di sini kerja biasa, nggak apa-apa kok gitu ya. Nggak diapa-apain, nggak bakalan kenapa-kenapa, kata si itu. Cuman itu tertib. Malam Selasa udah diem aja, nggak usah memasuki ke belakang sana, katanya. Baik Pak, terima kasih ya, Pak ya. Ya wis lah, kami jalan dulu ya. Akhirnya mereka pun jalan. Dan itu waktu itu kan malam Selasa. Tiba-tiba angin itu berhembus kencang banget. Bahkan si bapak itu tuh belum jauh. Mas Taufik belum masuk ke kandangnya, belum masuk ke pos satpamnya. Angin itu kencang banget. Bener-bener kencang waktu itu. Sampai apa? Pintu pos satpam pun ini padahal bukanya itu ke dalam ya. Bisa jelep ketutup sendiri, kayak kesedot gitu. Pintu itu nutup sendiri. Pintu nutup sendiri, saking kencengnya begini gitu kan, serem. Nah si bapak-bapak yang jalan tadi itu sempat nengok sebentar, tapi habis itu udah jalan lagi. Mas Taufik pun masuk ke dalam pos satpam di sana. Ngeliatin sekitar, angin itu benar-benar menderu-deru. Semua tanaman yang ada di sana itu bergerak gitu ya. Mas Taufik agak khawatir, agak takut juga, cuman ya enak, udahlah. Aku juga dalam tugas ya, udah aku keluar dulu mantau begitu kan. Keluarlah dari pos satpam itu, emang angin itu kenceng banget. Tapi nggak lama, kejadian itu paling 5 menit. Setelah 5 menit, angin itu hilang dengan sendirinya. Mas Taufik pun tetap duduk di situ, di area dalam ya. Keluar dari pos satpam, itu duduk di sana. Cuman bener-bener duduk begitu aja, sampai akhirnya ada suara sendal teplak begitu. Ada suara sendal. Mas Taufik nggak mau berinteraksi malam itu gitu ya. Kalaupun ada bos, maunya Mas Taufik itu di dalam pos aja. Karena ada rasa takut juga. Dia pun masuk ke dalam pos satpam lagi. Pintu pun tetap dibuka. Dia memantau dari kaca. Dan ternyata benar, ada bos perempuan.
Ini lagi lewat, cuman lagi nggak gendong apa-apa, cuman pakai daster begitu doang, dan dasternya waktu itu juga warnanya tuh warna cerah. Cuman yang bikin Mas Taufik itu tadi kasihan gitu ya, Mas Taufik itu kasihan. Si majikan perempuan itu jalan sambil, mohon maaf ya, megangin bagian dadanya di situ, yang dimana di situ tuh tembus merah-merah kayak coklat-coklat kayak darah begitu. Itu lagi kesakitan, dia itu jalan ke sana ke depan dan sempat nengok ke arahnya si Mas Taufik yang berada di pos satpam, cuman mungkin bingung atau gimana ya, alah sudahlah, akhirnya apa, masuk lewat pintu depan sana, grek masuk begitu aja. Mas Taufik itu deg-degan di sana, aduh ini gimana ya kalau misal si bos kesini minta tolong, aku harus ngapain gitu, aku tuh nggak ngerti gitu. Alah udahlah, aku mending cari aman, aku diem aja di sini. Dan akhirnya sudah, si bos itu masuk, nggak terjadi apapun. Tapi sekitar jam 1:30 atau jam 2 pagi, si Mas Taufik itu mendengar ada suara kayak orang lagi kesakitan. Aduh, kayak perempuan yang teriak karena kesakitan. Aduh, sakit, tapi nggak sering, cuman hilang, nanti kedengeran lagi semacam itu. Mas Taufik pun membayangkan ini jangan-jangan lagi disiksa nih, maksudnya itu lagi disedot nih gitu ya. Aduh, kayak gitu gimana ya kalau misal kayak gini terus, aku tuh stres sendiri, kata Mas Taufik. Akhirnya sudah, dia pun udahlah, daripada kayak gini aku nggak ada pekerjaan juga, mending aku tidur lah. Dibawa tidurlah malam itu sampai pagi, bangun gitu kan udah. Nah pagi harinya itu sebelum pulang ketemu sama majikan perempuan. Ini pagi-pagi keluar, dan Mas Taufik kan ya tugasnya cuma di pos satpam situ doang. Dan si bos perempuan itu kayak lagi ngepel, tumben-tumbennya itu kayak ngepel sendiri di area teras itu. Mas Taufik kepikiran mungkin ada beberapa tetes yang menetes di sana gitu. Akhirnya dipel sendiri sama si bos perempuan itu. Cuman ya majikan perempuan itu diem aja. Dalam artian nggak menunjukkan rasa sakit atau apa gitu ya, waktu paginya dia tuh kayak udah biasa aja, udah normal aja. Cuman sempat nengok ngelihat ke arah pos satpam di mana Mas Taufik itu berada di dalam sana. Merasa diliatin gitu, Mas Taufik langsung buang muka gitu kan, dan ya siap-siap untuk pulang. Akhirnya si majikan perempuan itu masuk, Mas Taufik pun udah langsung kayak ngeluyur begitu aja. Dan itu memang biasa setelah karyawan-karyawan yang lain juga pada datang gitu ya. Ini Mas Taufik pun keluar ya, pamit-pamit sama mereka yang ini tadi yang baru datang itu. Aku pulang dulu ya. Iya Pik. Mas Taufik itu sampai rumah itu cerita ke istrinya, Dik begini. Mas, sampean nyari pekerjaan lain aja Mas. Iya, ini aku juga lagi nyari pekerjaan lain, kalau dapat pindah Mas. Dan ya istrinya khawatir, dan alhamdulillahnya kurang lebih sekitar bekerja di tempat itu sekitar 1 bulan 1 minggu. 1 bulan setelah dapat gajian, seminggu kemudian Mas Taufik itu dapat pekerjaan baru. Ya tetap dibayar yang seminggu itu sama bosnya, dibayar, dan akhirnya Mas Taufik pun meninggalkan rumah itu, bekerja di tempat yang baru. Itu aja satu cerita dari Mas Taufik di Sidoarjo sana. Terima kasih banyak Mas Taufik atas ceritanya. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya, apapun itu, kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rizki, yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Baik, sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru, jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Sekali lagi terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.